Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan Hingga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Denis, Hadir. Lingga, Hadir. Nesya, Hadir. Siva. Hadir. Ya. Materi kita kali ini tuh masih berhubungan dengan sistem gerak. Kalau minggu kemarin kita kan bahasnya tentang rangka dan hubungan antar tulang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang otot. Sebelum lanjut lagi, di sini ada tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini. Ada 5, yaitu ada siswa dapat menjelaskan karakter yang dimiliki oleh otot. Siswa dapat mengklasifikasikan otot berdasarkan morfologi, cara kerja, dan lokasinya di dalam tubuh. Kemudian ada siswa dapat menjelaskan sifat kerja otot, mekanisme kerja otot, dan yang terakhir siswa dapat mengidentifikasikan gangguan dan kelainan yang terdapat pada otot. Kita masuk ke materinya ya teman-teman. Ada otot. Nah, kalau minggu kemarin kita kan membahas tentang rangka atau tulang. Nah, yang memiliki arti alat gerak pasif. Nah, kalau otot ini yang sekarang akan kita bahas memiliki arti yaitu alat gerak aktif. Nah, tulang atau rangka itu sendiri memiliki fungsi untuk menunjang pergerakan otot ketika otot itu berkontraksi dan berelaksasi. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu ke kalian. Apakah otot ini hanya menggerakkan rangka atau bisa menggerakkan organ tubuh lainnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul, Siva. Nah, jadi otot itu tidak hanya menggerakkan rangka, tapi bisa juga menggerakkan organ-organ tertentu di dalam tubuh. Contohnya, jantung, lambung, usus, dan lain-lain. Nah, kerja otot ini juga mengakibatkan membesar dan mengecilnya rongga dada. Selanjutnya ada klasifikasi otot. Klasifikasi otot berdasarkan cara kerja, morfologi, dan lokasinya di dalam tubuh itu dibagi menjadi 3 jenis otot, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Yang pertama, ada otot lurik. Otot lurik ini disebut juga otot rangka karena dia menempel pada rangka dan menjadi alat gerak utama. Otot lurik ini berbentuk silindris dan memiliki banyak inti. Ini intinya ya yang hitam-hitam. Terus cara kerja otot lurik itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan dalam keadaan sadar. Action. Kemudian ada otot polos. Otot polos itu terletak pada organ-organ dalam manusia. Nah, 3. Nah, kemudian ada otot polos. Otot polos ini terletak pada organ-organ dalam tubuh seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Nah, bentuknya itu seperti gelendong dan memiliki satu inti di tengahnya. Jadi kalau tadi otot lurik itu memiliki banyak inti, pada otot polos hanya memiliki satu inti di tengahnya. Cara kerja otot polos itu tidak dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan dalam keadaan di luar kesadaran. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ini memiliki bentuk mirip seperti otot lurik, cuma bedanya dia pada ujung-ujung ototnya itu memiliki percabangan. Pada ujung-ujung serabut ototnya memiliki percabangan, tapi sama memiliki banyak inti juga. Otot jantung itu menggerakkan jantung dan jenis sarafnya yaitu saraf otonom. Otot jantung juga tidak dikendalikan oleh sistem saraf pusat, jadi dia bekerja di luar kesadaran. Ada sifat kerja otot. Sifat kerja otot itu ada 2, ada antagonis dan ada sinergis.
Yang pertama, antagonis. Antagonis itu merupakan dua atau lebih otot yang bekerja sama ke tujuan yang berlawanan. Contohnya itu otot bisep dan trisep. Dari sifat kerja otot yang antagonis ini memiliki beberapa macam pergerakan. Ada ekstensor dan fleksor. Ekstensor itu meluruskan dan fleksor itu membengkokkan atau menekuk. Contohnya, ketika kita meluruskan tangan seperti ini, itu merupakan contoh pergerakan dari ekstensor, yaitu otot bisepnya berelaksasi, sedangkan otot trisepnya yang ada di bawah ini berkontraksi. Tapi berbeda dengan pergerakan secara fleksor, yaitu menekuk atau membelok. Berarti ini otot bisepnya ini berkontraksi, sedangkan otot trisepnya yang ada di bawah ini berelaksasi. Yang kedua, ada depresor dan elevator. Depresor itu pergerakan ke bawah dan elevator itu ke atas. Contohnya ketika kita menunduk itu disebut dengan depresor, dan ketika menengadah ke atas itu disebut elevator. Kemudian yang ketiga ada abduktor dan abduktor. Abduktor itu pergerakan menjauhi sumbu tubuh, dan abduktor itu pergerakan mendekati sumbu tubuh. Yang terakhir ada supinator dan pronator. Supinator itu pergerakan menelentangkan telapak tangan seperti ini, dan pronatornya itu menelungkupkan telapak tangan. Selanjutnya, yang kedua itu sinergis. Sinergis ini merupakan dua atau lebih otot yang bekerja sama dengan tujuan arah yang sama. Yaitu contohnya ada otot-otot di antara tulang rusuk yang bekerja sama ketika pengambilan dan pembuangan nafas. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Tidak ada? Berarti kita lanjut ya. Ada mekanisme kerja otot. Ini merupakan gambaran kecil tentang mekanisme kerja otot. Di sini ada pita Z. Pita Z itu tempat menempelnya aktin atau zona I. Sedangkan sarkomer, sarkomer itu merupakan jarak antar pita Z. Ada zona H atau miosin. Ada zona A, yaitu gabungan antara miosin dan aktin. Nah, mekanisme kerja ototnya yaitu ketika otot berkontraksi, itu sarkomer, zona I, dan zona H itu memendek. Sedangkan pita Z-nya itu memanjang. Jadi dari bagian sini itu dia memendek, lebih rapat. Sedangkan pita Z-nya ini memanjang. Tapi ketika dalam keadaan berelaksasi, kebalikan dari yang tadi berkontraksi, yaitu pita Z-nya memendek, sedangkan sarkomer, zona I atau aktin, dan zona H atau miosinnya itu memanjang. Sampai sini paham? Itu ada gangguan atau kelainan pada otot. Yang pertama ada atrofi. Atrofi itu keadaan di mana otot semakin mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi lagi. Biasanya ini terjadi karena otot itu tidak digunakan dalam waktu yang panjang, seperti ketika terbaring sakit. Nah, yang kedua ada tetanus. Tetanus itu merupakan keadaan otot yang kejang karena menerima rangsangan secara terus-menerus. Nah, tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani, yaitu bakteri yang menghasilkan zat serupa asetilkonin. Tetanus ini terjadi biasanya ketika kita terkena atau tertusuk benda tajam yang berkarat. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada miastenia gravis. Miastenia gravis ini merupakan pelemahan pada otot-otot tubuh sehingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Terus yang keempat ada kelelahan otot. Kelelahan otot itu bisa disebut juga dengan kram. Ada distrofi. Distrofi itu mirip dengan atrofi, tapi distrofi ini merupakan pengecilan pada otot sehingga dia tidak berfungsi secara normal. Nah, distrofi ini itu merupakan kelainan sejak lahir dan bisa juga secara genetis. Di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Jadi kan ini pas nih berempat, jadi kita bagi berdua. Ini untuk dikerjakan.
kita udah mau habis, jadi tugas kelompoknya dikumpulkan minggu depan ya. Sebelum kita tutup materi kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan Danis. Kesimpulannya, otot merupakan alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan jantung. Sifat kerja otot ada 2, yaitu sinergis dan antagonis. Mekanisme kerja otot ketika kontraksi sarkomer zona I dan zona H memendek, ketika relaksasi kebalikan dari kontraksi. Ada 6 contoh gangguan atau kelainan otot, yaitu atrofi, tetanus, miastenia gravis, kelelahan otot, dan distrofi. Ya, bagus sekali Danis untuk kesimpulannya. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, kita akhiri materi kali ini. Kita lanjut lagi minggu depan ya teman-teman. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.